Dan saat ini saudara, kedua presiden sedang bertemu empat mata. Pertemuan bilateral membahas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Prancis sambil mengetahui suasana dan juga situasi di Istana Merdeka Jakarta. Kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Arif Rahman. Tifal, selamat pagi. Bisa dijelaskan saat ini agenda ataupun jadwal apa saja yang dilakukan oleh kedua presiden? Apakah masih tertutup pertemuannya atau bagaimana? Tentu saja masih tertutup dan ini baru awal. Jadi kedua tokoh dalam hal ini Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata terlebih dahulu antara keduanya. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi dengan pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dan juga delegasi pemerintahan Prancis. Tadi kalau disimak lagi visual awal saat upacara kehormatan berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto didampingi maksud saya oleh sejumlah menteri di jajaran Kabinet Merah Putih. Saya sebutkan saja ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, lalu juga ada Menteri Luar Negeri Sugiono, ada Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dilanjutkan dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani, ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, berlanjut lagi ada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, ada Menteri Pertanian juga Andi Amran Sulaiman, berlanjut lagi dengan Menteri Pariwisata dan juga Menteri Kebudayaan. Melihat tokoh-tokoh ini atau menteri-menteri yang mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan juga Prancis ini tampaknya sedikit banyak akan mencerminkan hal-hal apa saja yang mungkin akan diperkuat kerjasamanya, hubungan bilateralnya, sektor-sektor mana saja yang dianggap krusial dalam memperkuat hubungan diplomatik yang berjalan antara Indonesia dan Prancis selama 75 tahun sejak tahun 1950, persisnya mulai itu dari 4 Januari, kemudian bentuk kemitraan strategis ini kemudian diperkuat lagi, dieratkan lagi lewat kerjasama yang telah diteken di tahun 2011 lalu. Kalau saya mereview kembali hal-hal apa saja sesungguhnya menjadi concern, menjadi perhatian dalam jalinan hubungan 75 tahun diplomatik antara Indonesia dan Prancis ini, Mario. Kita ingat juga atau saya merefleksikan ini lewat artikel opini yang disampaikan oleh Muhammad Umar selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis di Harian Kompas pada tanggal 25 April 2025. Ia menyebut bahwa posisi Prancis ini merupakan negara ke-11 selaku investor asing terbesar secara global dan berada di urutan kedua di level kelompok negara-negara Eropa atau Uni Eropa, sehingga dengan posisi Prancis yang dipandang krusial bagi Indonesia ditambah dengan nilai perdagangan dan nilai investasi yang terbilang cukup besar juga di banyak sektor, bahkan spesifik untuk investasinya sendiri ada di 6.000-an proyek dengan nilai investasi sebesar 300 juta dolar Amerika di tahun 2023. Ini yang akan coba diperluas lagi, akan diperkuat lagi hubungan diplomatik dan juga kemitraan strategis antara Indonesia dan juga Prancis. Nah, yang berjalan sekarang ini baru akan tertutup. Nanti kita coba akan melihat pernyataan masing-masing dalam pertemuan bilateral. Biasanya publik akan bisa melihat pernyataan awal yang disampaikan oleh Presiden ataupun juga pemimpin dari kedua negara, baik itu dari Presiden Prabowo Subianto mewakili pemerintah Indonesia maupun juga dari pimpinan negara, dari tamu negara yang datang ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam hal ini untuk kali ini dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, mungkin saja nanti kita akan bisa mendengar keterangan awal ataupun juga pernyataan permulaan dari kedua kepala negara sebelum dilakukan atau ditekennya kesepakatan bilateral apa saja yang mungkin akan menjadi concern bagi kedua negara. Tadi sempat saya singgung masalah posisi Prancis tadi di dalam aspek ekonomi, kemudian juga dari segi investasi nilainya juga terus berkembang. Catatan terakhir di tahun 2023, hal lain yang juga menjadi concern adalah posisi Prancis untuk berbagai hal, terutama dalam hal ini masalah energi terbarukan. Prancis dianggap sebagai pelopornya, tidak hanya sampai di situ tapi juga aspek lain juga menjadi perhatian pemerintahan saat ini, mengingat ada kerja-kerja yang coba dijalankan, ditunaikan dan coba dikejar
targetnya begitu oleh pemerintah di Kabinet Merah Putih kali ini, baik itu di pengelolaan lingkungan, inovasi, teknologi rendah karbon, kemudian aspek pariwisata dan ekonomi kreatif, ditambah lagi dengan upaya meningkatkan hubungan antar warga, jadi tidak ada concernnya di level pemerintahan, tapi juga lagi di aspek sosialnya begitu. Kita paham dalam berbagai kesempatan ada program pertukaran pelajar, pertukaran tenaga ahli juga, peneliti dan profesional yang dilakukan antara kedua negara diejawantahkan dalam bentuk beasiswa, kemudian juga secara prinsip politik luar negeri juga dianggap punya kesamaan. Prancis menerapkan prinsip strategic autonomy, nilai ini dianggap sama dengan semangat politik luar negeri Indonesia yang menerapkan nilai bebas aktif. Ditambah juga kesepahaman antara kedua negara ini terhadap masalah-masalah global, isu-isu geopolitik yang terjadi di berbagai negara, di berbagai kawasan. Salah satunya adalah isu Palestina. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Macron di kancah internasional, walaupun juga dalam pertemuan bilateral di berbagai negara, termasuk juga kita, Indonesia, lewat pernyataan Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan, ini punya kesamaan untuk mendorong penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina, terutama di Gaza. Sudah banyak korban jiwa berjatuhan di situ, dan semangat kita untuk two-state solution, solusi dua negara ini terus didorong agar konflik ini bisa diakhiri karena banyak korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan Prancis dalam beberapa waktu ini terus mendorong dan menegaskan sikap mereka tampaknya akan segera mengakui kedaulatan Palestina sebagai. Nah, concern ini juga yang menjadi tampaknya sedikit banyak akan menjadi perhatian bagi kedua negara, Indonesia maupun juga Prancis, dan tampaknya akan coba diperkuat lagi lewat pertemuan bilateral yang berlangsung hari ini, Mario. Ya, terima kasih Tifal atas laporannya, dan kita tunggu terus update-nya terkait dengan kerjasama bilateral antara kedua negara, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis Emmanuel Macron. Terima kasih Tifal dan juga juru kamera Arif Rahman, selamat bertugas kembali.